Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Detail Kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam anime. Karena semua detail itu bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime tersebut. Nah, di video kali ini, gue baru aja kelar maraton anime Shadow Garden Season 2 berkali-kali dan nemu banyak banget detail yang menarik. Walaupun dengan nonton berkali-kali, gue malah semakin menyadari betapa malasnya eksekusi anime ini. Tapi gue gak akan bahas barang itu di konten ini, dan gue hanya akan fokus ke detail-detailnya yang ada banyak banget. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di episode 1, kita diperlihatkan Sopo Jarwo sok kuat yang pengen masuk ke dalam tower dan menantang Ratu Vampir. Tapi usaha mereka gagal dan mereka malah kena bantai si penjaga gerbang, lalu kita diperlihatkan scene darah yang muncrat. Nah, scene darah ini terhubung ke scene ketika Chit ngelihat si Sopo Jarwo sok kuat yang pengen dijual dan Chit ngomong kalau perutnya si Jarwo terpotong. Ini berarti darah yang kita lihat di scene sebelumnya berasal dari perutnya si Jarwo sok kuat yang kena serang. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, terdapat bekas jahitan di perutnya si Jarwo sok kuat. Detail kedua, masih di episode 1, kita sempat diberitahu kalau Claire berhasil memenangkan Bushin Festival. Kalau kalian lupa, pertarungan Jimina melawan Badut Merah yang ada di ending season 1 adalah pertarungan semifinal. Berhubung Badut kalah melawan Jimina dan Jimina didiskualifikasi karena ternyata dia adalah Shadow, otomatis ngebuat Claire berhasil jadi juara meskipun dia hanya menang di semifinal. Tapi, detailnya bukan itu, melainkan bangunan yang ada di belakangnya Claire. Dari gambar ini kita pun tahu kalau bangunan yang sempat Shadow rusak ternyata sedang diperbaiki. Detail ketiga, masih tetap di episode 1. Di episode ini, kita diperkenalkan karakter baru bernama Mari yang pengen kabur dari Lawless City dan menjalani kehidupan baru. Nah, ketika Mari pengen ngambil uang untuk kabur, dia sempat membuka sebuah laci, dan di dalam laci itu terdapat buku Shadow Garden buatannya Beta. Detail keempat, masuk episode 2. Di episode ini, Mary bercerita mengenai masa lalu ketika para vampir berkuasa dan memangsa manusia, sampai akhirnya manusia melawan balik dan jumlah mereka semakin sedikit. Nah, kalau kalian sadar, orang-orang yang melawan vampir pada masa itu adalah orang-orang dari sekte Diabolos. Makanya di scene ini, kita diperlihatkan sarung tangan dengan logo Diabolos. Detail ini terhubung ke bacotannya Modred di episode 12, di mana dia ngomong kalau Diabolos adalah kelompok yang menyelamatkan kerajaan Oriana dari insiden Black Rose di masa lalu. Dengan kata lain, meskipun sekte Diabolos jahat, tapi mereka juga mempunyai peran dalam melindungi umat manusia di masa lalu. Detail kelima masih di episode 2, sekarang kita diperlihatkan Chit yang masuk ke ruang harta milik para vampir, dan salah satu harta yang dia temukan adalah lukisan buatannya Van Gogh. Nah, nama Van Gogh merefer ke pelukis bernama Vincent van Gogh, yaitu orang yang jadi model di lukisan ini. Kalian mungkin lebih familiar dengan lukisannya daripada orangnya, dan salah satu lukisannya yang paling terkenal adalah Starry Night. Lanjut detail ke-6, masih di episode yang sama. Kali ini Chit tidak mau jadi pahlawan yang datang kesiangan, dan dia kepengen datang lebih dulu sebelum para pahlawan tiba. Kemudian kita diperlihatkan scene ini, di mana Chit sedang bertarung melawan Raja Iblis sambil dilihatin para pahlawan. Nah, selain muncul di episode 5, scene referensi ini muncul kembali di episode 9, dan gambarnya sama persis kecuali wajah Raja Iblisnya. Kalau kalian gak tahu, scene ini merefer ke boss terakhir di game Dragon Quest 1. Detail ke-7, pindah ke episode 3. Di episode ini ada satu detail yang sangat menarik dan coba kalian lihat sendiri. Kalau kalian sadar, di sini tangannya Beta bisa berubah jadi api dan menghilang. Nah, alasan kenapa tangannya Beta bisa menghilang? Karena setelah pertarungannya melawan Ratu Vampir, Beta mendapatkan kekuatan baru yang disebut Mist Form. Ini adalah kekuatan milik Ratu Vampir yang ngebuat tubuhnya dapat berubah menjadi kabut. Di sini juga Beta ngomong kalau Eta bakalan sangat sibuk karena hal ini. Kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau kemampuan barunya Beta bakalan diteliti oleh Eta. Dan hasil penelitiannya bisa kita lihat di pertarungan Alpha melawan John Smith di episode 6. Di mana Alpha tiba-tiba mampu menggunakan kemampuan Mist Form milik si Ratu Vampir. Detail ke-8, kalau kalian ingat, di episode 2, Beta ngomong kalau tujuan mereka datang ke Lawless City adalah untuk mendapatkan sampel darah milik Ratu Vampir. Tapi kalau kalian sadar, di episode 3, tidak ada satupun scene yang memperlihatkan Beta ataupun anggota Shadow Garden lainnya yang sedang mengambil sampel darah. Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, karena Beta telah mendapatkan kekuatan Mist Form milik Ratu Vampir, otomatis membuat darahnya Beta telah bercampur dengan darahnya Ratu Vampir, sehingga dia tidak lagi memerlukan sampel darah. Kedua, kalau kalian perhatikan scene ini, di sini 665 terlihat sedang memasukkan buku ke dalam koper. Kemungkinan buku yang 665 masukkan adalah buku yang sempat mereka baca di episode 2. Dengan kata lain, mereka secara off-screen telah selesai mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan, yaitu buku-buku yang ngebahas tentang darah vampir dan juga sampel darah Ratu Vampir.
Lanjut detail ke-9, masuk episode 4. Di episode ini Chit baru sadar kalau ternyata sudah ada uang kertas. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Mitsugoshi sudah ngeluarin uang kertas sebelum arc John Smith. Nah, kalau kalian jeli, kalian bisa nemu uang kertasnya Mitsugoshi yang sempat muncul lebih dulu di episode 1 ketika Mari pengen kabur dari tempat prostitusi. Bahkan uang kertas Mitsugoshi ternyata sudah tersebar sampai ke Oriana dan bisa kalian lihat di episode 9. Detail ke-10, di pertengahan episode 4, kita sempat diperlihatkan scene kereta kuda yang nabrak orang di tengah jalan. Nah, scene ini terhubung ke koran yang sempat muncul ketika scene-nya Getan, di mana kita diberitahu kalau sudah ada 4 insiden serupa yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Ini berarti 4 orang yang kena tabrak tadi adalah orang suruhannya Getan yang diperintahkan untuk menyelidiki Mitsugoshi, dan yang nabrak mereka adalah Shadow Garden. Detail ke-11, lompat ke episode 6. Di episode ini, Delta diberi tugas untuk memburu John Smith, tapi karena Delta tidak kembali, dia pun dianggap telah mati dan yang tersisa hanyalah belnya saja. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan belnya Delta lepas? Kalau kalian gak sadar, belnya Delta lepas di scene ini. Detail ke-12, pindah ke episode 7. Di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan orang yang mau belanja dengan uang kertas tapi ditolak. Lalu kalau kalian perhatikan gambar di sebelah kiri, terlihat kalau ada 3 jenis uang kertas yang ditolak, dan semua uang itu merupakan uang yang dikeluarkan asosiasi dagang. Sedangkan uang yang Mitsugoshi keluarkan masih bisa dipakai untuk transaksi. Detail ke-13, masih di bagian awal episode 7, sempat ada scene yang memperlihatkan Eta sedang meletakkan tulisannya Shadow ke dalam mesin ketik. Itu adalah tulisan yang sebelumnya Shadow berikan kepada Beta di episode 6. Inilah yang jadi alasan kenapa catatan yang Beta dapatkan dari Eta terlihat ditulis dengan mesin ketik dan bukan dengan tulisan tangan. Detail ke-14, kalau kalian sadar, di episode 7 ini kita sempat diperlihatkan Mitsugoshi yang masih belum selesai diperbaiki semenjak kejadiannya Gamma di episode 5. Dan Mitsugoshi baru benar-benar pulih setelah masuk episode 8. Gua rasa detail yang satu ini sangat masuk akal, karena Mitsugoshi sedang dalam kondisi krisis selama arc John Smith, sehingga akan sangat aneh kalau mereka malah mengeluarkan uang untuk restorasi. Makanya Mitsugoshi baru bisa bagus di episode 8 karena saat itu kondisi keuangan mereka sudah stabil. Detail ke-15, di pertengahan episode 7, kita diperlihatkan mata coditnya Getan yang sembuh setelah dia memakan obat dari Diabolos, dan matanya ternyata berwarna merah. Tapi kalau kalian nonton ulang episode 6, matanya Getan aslinya berwarna kuning. Nah, detail warna mata sebenarnya lumayan penting di cerita Shadow Garden, terutama mata warna merah, dan ini baru akan dijelasin di arc Bumi nanti alias di versi movie. Cuma intinya, mata warna merah merupakan pertanda kalau seseorang sedang dipenuhi dengan kekuatan sihir. Makanya matanya Chit terkadang berubah jadi merah. Nah, ngomongin soal mata, ada satu detail Songide yang muncul di anime, yaitu warna matanya Akane. Harusnya matanya Akane di awal season 1 berwarna hitam, dan masuk ending season 2 barulah berubah menjadi merah, karena perubahan warna mata akan ada hubungannya dengan kekuatannya Akane. Tapi karena studionya Songide, mereka malah ngebuat matanya Akane jadi merah sejak season 1, dan hasilnya masuk season 2, matanya Akane masih tetap merah. Lanjut detail ke-16, di bagian paling akhir episode 7, kita diperlihatkan Chit dan Delta yang lagi sibuk gali salju. Lalu tidak lama setelah Chit menyerah, Delta malah menemukan benda misterius. Nah, yang jadi pertanyaan, barang apa yang Delta temukan di bawah salju? Jawabannya bakalan terjawab di season 3 nanti, alias spoiler. Jadi gue gak bakal jelasin. Tapi, kalau kalian butuh clue, coba perhatikan benda yang Delta temukan. Benda itu mempunyai garis berwarna hijau. Nah, di versi anime Shadow Garden, warna hijau identik dengan teknologi canggih milik Sekte Diabolos di masa lalu. Dengan kata lain, benda tersebut merupakan peninggalan Sekte Diabolos. Detail ke-17, di episode 7, kita akhirnya diberitahu dengan jelas inti permasalahan di arc John Smith, yaitu Getan yang pengen ngehancurin Mitsugoshi dengan menyebarkan uang palsu. Tapi dia malah keduluan dengan Chit yang sudah lebih dulu menyebar uang palsu. Gamma pun baru sadar kalau uang palsu yang beredar di publik adalah uang palsu dari asosiasi dagang dan bukan uang palsu dari Mitsugoshi. Makanya di detail sebelumnya, orang-orang masih menerima mata uangnya Mitsugoshi. Padahal ya, kalau Getan memang pengen ngehancurin mata uang mereka, harusnya uang palsu Mitsugoshi juga ikut tersebar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa uang palsu Mitsugoshi bisa tidak kesebar? Jawabannya ada di episode 4 ketika Chit dan Delta lagi berburu bandit di saluran bawah tanah. Di sini kita sempat diperlihatkan Chit yang lagi megang tumpukan uang palsu versi Mitsugoshi. Ini adalah uang yang pengen Getan sebar ke masyarakat. Tapi sialnya, peredaran uang ini malah gagal akibat Chit dan Delta yang berburu para bandit. Makanya sampai arc John Smith kelar, tidak ada satupun uang palsu Mitsugoshi yang tersebar. Detail ke-17, masuk episode 8, kita diperlihatkan Sopo Jarwo yang masuk ke dalam kamarnya Chit, dan dua orang dongo ini tidak sadar kalau di kamarnya Chit ada topeng John Smith dan juga Jimina. Padahal di season 1, si Sopo pernah ketemu dengan Jimina secara langsung. Detail ke-18, di episode 8 ini kita sempat diperlihatkan para anggota Seven Shades yang lagi pakai baju putih. Kalau kalian lupa, ini adalah baju yang sempat mereka pakai di opening Shadow Garden season 1. Oke, selesai dari episode sampah, sekarang kita masuk ke episode 9. Detail ke-20, di bagian awal episode ini kita diperlihatkan 664 dan 665 yang lagi duduk di sebelah
adalah Cheat. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau tidak semua anggota Shadow Garden tahu identitas aslinya Cheat, makanya di sini mereka tidak saling kenal. Detail ke-21, kali ini kita diperlihatkan 664, 665, dan juga Rose yang sedang berada di kerajaan Oriana. Nah, kalau kalian sadar, alasan Rose menggunakan jaket bertudung dan juga kacamata adalah untuk menyembunyikan identitasnya, karena saat ini Rose telah dianggap sebagai buronan apalagi bagi penduduk Oriana. Detail ke-22, setelah Rose berkhianat, Shin berpindah ke Nu yang lagi di kamarnya Gamma, dan di dalam kamar itu terdapat banyak sekali pajangan. Nah, kalau kalian sadar, salah satu pajangan yang ada di kamarnya Gamma adalah bunga mawar yang berada di dalam sangkar. Bunga itu melambangkan kondisinya Rose saat ini, di mana dia tampak seperti bunga yang sedang dikurung oleh Doem. Detail ke-23, setelah pergi dari tempatnya Mari, kita diperlihatkan beberapa scene singkat di mana Cheat sempat menyusup ke dalam penjara dan juga Cheat sempat jadi tentara sukarela. Gua nggak tahu pasti ya seperti apa cerita Cheat di penjara dan jadi tentara, tapi intinya yang perlu kalian ketahui, kedua cerita tadi diambil dari versi web novel Shadow Garden dan bukan versi light novelnya. Detail ke-24, di bagian akhir episode 9, kita diperlihatkan Cheat yang tiba-tiba marah setelah dia melihat selebaran yang berisi berita tentang pernikahan Rose. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana munculnya selebaran ini? Kalau kalian gak sadar, selebaran itu aslinya berasal dari salah satu tembok yang sempat Cheat lewati di scene ini. Lalu selebaran itu malah lepas dan terbang di scene ini. Dan akhirnya, selebaran itu malah sampai di tangannya Cheat di scene ini. Detail ke-25, masuk episode 10, di bagian awal episode kita diperlihatkan Cheat yang lagi beli makanan, tapi ketika digigit, mukanya Cheat tampak tidak puas dan makanan itu malah dia bakar. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Cheat lagi kelaparan dan makanan yang dijual di pinggir jalan rasanya tidak enak. Ini yang jadi alasan kenapa Cheat tidak bisa berhenti makan kue ketika dia berada di kamarnya Rose. Saking laparnya, bahkan piringnya pun dicuri sama Cheat. Makanya di episode 11, si pelayan ngomong kalau ada orang yang mencuri makanan, dan pelayan itu yakin kalau yang mencuri makanan adalah Kevin. Detail ke-26, mungkin di antara kalian ada yang bingung kenapa si cewek pelayan sangat tergila-gila dengan Cheat. Nah, jawabannya ada di kalimatnya Epsilon yang ngomong kalau penduduk Oriana sangat menghargai karya seni. Berhubung si pelayan juga adalah penduduk Oriana, otomatis dia pun sangat menyukai Cheat yang jago banget main piano. Detail ke-27, ketika Cheat lagi bermain piano, Epsilon malah sibuk memfoto Cheat dengan menggunakan kamera. Nah, kalau kalian lupa, di season 1 sempat disinggung soal kamera dan disebutkan kalau kamera adalah salah satu produk yang Mitsugoshi jual. Makanya di scene ini, Epsilon sama sekali tidak ragu untuk menggunakan kamera di hadapan banyak orang. Tapi, karena detail kamera ini aslinya adalah hasil sok ngide dari studio, mereka malah lupa untuk ngasih kamera ke NPC. Maksudnya apa? Kalau kamera memang sudah dijual bebas dan banyak orang yang punya, lalu kenapa sampai detik ini hanya orang-orang Shadow Garden yang kelihatan pegang kamera? Bahkan acara sebesar pernikahan Rose saja, sama sekali tidak ada satupun NPC yang pegang kamera. Lanjut detail ke-28, masih tetap di episode 10. Ketika Cheat diajak keliling istana dengan si pelayan, Cheat sempat heran dan dia ngomong, bukannya ini musim dingin? Dan si pelayan ngomong kalau ada artefak di bawah tanah yang ngebuat tempat ini selalu hangat. Nah, alasan kenapa Cheat ngomong kalimat tadi, karena Cheat heran ngelihat taman bunga di Istana Oriana yang masih tetap subur meskipun lagi musim dingin. Detail ke-29, pindah ke episode 11, di bagian awal episode, Cheat sempat ngomong ke Epsilon kalau dia kepengen lihat bunga, dan bunga yang dimaksud adalah Black Rose. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Cheat menganggap Black Rose sebagai nama bunga, tapi di ending episode 11 terungkap kalau Black Rose ternyata merefer ke Ragnarok. Ini yang jadi alasan kenapa ketika Ragnarok muncul, Cheat ngomong kalimat tapi mereka tidak enak dipandang, karena sekali lagi Cheat mengira kalau Black Rose adalah nama bunga dan dia aslinya kepengen lihat bunga. Detail ke-30, masuk episode terakhir. Episode ini berjudul Highest, yang berarti paling tinggi. Judul ini merefer ke scene ayam atomiknya Cheat yang dia gunakan di tempat tertinggi, yaitu di luar angkasa. Selain itu, judul episode ini merefer ke lagu opening Shadow Garden Season 1 yang berjudul Highest. Makanya lagu ini terputar kembali di bagian akhir episode 12. Detail ke-31, di bagian awal episode, kita diperlihatkan Eta yang nanya apakah Alpha ingin mengirim balon udara ke kerajaan Oriana. Nah, scene ini terhubung ke bagian akhir episode 12, di mana kita diperlihatkan Eta yang lagi ngelihat ayam atomiknya Cheat. Dan kalau kalian sadar, saat ini Eta sedang berada di dalam balon udara. Detail ke-32, ketika Cheat menggunakan ayam atomik satu semesta, kita sempat diperlihatkan beberapa scene singkat yang menampilkan kondisi para karakter di anime ini. Mulai dari Eta yang lagi ada di balon udara, Zeta yang sedang berdiri di depan tumpukan batu, Delta yang lagi tidur di Alexandria, dan Claire yang lagi sibuk dengan tangan kanannya. Nah, scene Zeta yang berdiri di depan tumpukan batu merefer ke masa lalunya Zeta, di mana semua anggota keluarganya mati di tangan sekte dia bolos. Jadi kemungkinan tumpukan batu yang ada di scene ini adalah kuburan keluarganya. Lanjut detail ke-33, kalau kalian sadar, setelah Cheat turun dari luar angkasa, tangannya Ragnarok ternyata masih ada dan masih utuh. Entah mau diapain ini tangan, atau mungkin studionya lupa sama tangannya Ragnarok. Detail ke-34, setelah nonton episode 12, banyak orang yang bertanya-tanya apakah Beta ikut terkirim ke Jepang atau tidak.
Jawabannya ada di episode terakhir Kagejitsu Season 2, di mana kita diberitahu kalau Beta ikut terhisap masuk ke dalam portal bersamaan dengan Cheat. Nah, di versi anime, kalau kalian sadar, kita sama sekali tidak diperlihatkan portal yang tertutup ketika Shin berpindah dari Isekai ke Jepang. Dengan kata lain, mereka sengaja belum menutup portal di versi anime karena saat itu Beta masih belum ikut terhisap. Detail ke-35, setelah Shin berpindah ke Jepang, kita diperlihatkan Akane yang ngomong kalau dia sudah berumur 20-an. Nah, berdasarkan scene di season 1 episode 1, kita sama-sama tahu kalau Cheat dan Akane satu kelas. Dengan kata lain, umur mereka berdua sama. Lalu di season 2 episode 1, terlihat jelas kalau Cheat mati di umurnya yang ke-18. Jadi, kalau umurnya Akane sekarang sudah 20-an, ini berarti setidaknya 3 tahun telah berlalu di Jepang semenjak kematiannya Cheat. Detail ke-36, siapa tahu di antara kalian ada yang gak nyadar kalau bentuk bulan di scene ini tampak seperti orang yang lagi senyum. Ada satu detail yang ketinggalan. Di bagian akhir episode 11, terungkap kalau pendeta di pernikahannya Doem ternyata hanyalah boneka yang Modred gunakan sebagai penyamaran. Ini bisa menjelaskan kenapa pendeta yang Doem temui di episode 10 terlihat berbeda dengan pendeta di episode 11 ini. Karena ternyata Modred telah bergerak secara diam-diam tanpa sepengetahuan Doem dan mengganti pendeta untuk pernikahannya Doem. Dan detail terakhir, kita lagi-lagi diperlihatkan si Akane yang diculik dan tempat dia diculik masih sama. Bahkan kalau kalian sadar, jendela yang sebelumnya sempat Cheat pecahkan di season 1 ternyata masih tetap pecah. Nah, itu tadi beberapa detail menarik yang berhasil gua temukan setelah maraton anime Shadow Garden season 2 berkali-kali. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like dan share video ini biar gua semakin ngebuat konten detail kecil lagi. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.